Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Nakma, SK 119040. Di sini saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Asuhan Keperawatan Gangguan Kesehatan Reproduksi Remaja, yaitu penyakit disminor, yang disusun oleh Deva Kartika Apriliani, Fatma Zahroh, Gita Febriani, Lilis Firdayanti, Lulu Lutfiana, M. Khalifatus Salasun Usman, Nur Masliza, dan saya sendiri Uli Nakma. Masa remaja adalah suatu tahapan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Masa remaja atau juga disebut dengan masa pubertas merupakan masa penghubung antara masa anak-anak dan dewasa. Pubertas adalah proses kematangan dan pertumbuhan yang terjadi ketika organ-organ reproduksi mulai berfungsi dan karakteristik seks sekunder mulai muncul. Ciri-ciri pubertas pada remaja laki-laki yaitu meningkat hormon testosteron akan mengakibatkan tumbuhnya rambut halus di sekitar ketiak, kemaluan, tumbuh janggut, dan kumis. Terjadi perubahan suara, tumbuh jerawat, dan mulai diproduksinya sperma. Ciri-ciri pubertas pada perempuan yaitu payudara mulai tumbuh bulu halus di daerah tertentu, haid, dan lain-lain. Akan tetapi banyak wanita yang mengalami permasalahan menstruasi, diantaranya adalah nyeri saat menstruasi yang kita kenal dengan disminor. Disminor adalah nyeri perut yang berasal dari kram rahim yang terjadi selama haid. Rasa nyeri timbul bersamaan dengan permulaan haid dan berlangsung beberapa jam hingga beberapa hari hingga mencapai puncak nyeri. Disminor terbagi menjadi dua, yaitu disminor primer dan disminor sekunder. Disminor primer merupakan nyeri haid yang tidak disadari oleh kondisi patologis, sedangkan disminor sekunder merupakan nyeri haid yang didasari dengan kondisi patologis seperti ditemukannya endometriosis atau kista ovarium. Faktor-faktor penyebab disminor yaitu faktor kejiwaan, faktor konstitusi, faktor obstruksi kanalis cervicalis, faktor endokrin, dan faktor alergi. Manifestasi klinik disminor primer terjadi pada siklus ovulasi, biasanya terjadi pada gadis remaja beberapa bulan atau tahun setelah menarke. 20-40% gadis akan ovulasi 2 tahun setelah menarke, 80% setelah 4-5 tahun. Nyeri timbul sesaat sebelum atau saat mulai haid, berlangsung menurun hingga sampai 72 jam. Disminor sekunder, gejalanya tergantung pada penyebabnya. Umumnya gejala bertambah dengan hari haid, usia lebih lanjut, dan gejala dapat muncul seminggu sebelum haid dan berlangsung sampai haid selesai. Pemeriksaan diagnostik. Yang pertama yaitu pemeriksaan ultrasonografi yang bertujuan untuk menentukan apakah terdapat kelainan dalam anatomi, misalnya posisi, ukuran, dan ruang rahim. Yang kedua yaitu adalah pemeriksaan hidrosalpingografi yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat kelainan dalam rongga rahim seperti mioma subkosa atau edemiosis. Yang ketiga yaitu histeroskopi yang bertujuan untuk membuat gambar rongga rahim seperti polip atau tumor lain. Yang terakhir yaitu ada laparoskopi untuk melihat kemungkinan adanya endometriosis dan penyakit lain dalam rongga panggul. Penata laksanaan medis. Yang pertama itu menjelaskan pada klien tentang keadaan dan hasil pemeriksaan, memberikan terapi analgesik dan tokolitik, menganjurkan klien olahraga ringan seperti senam, berjalan kaki, bersepeda, atau berenang. Kemudian menganjurkan klien untuk cukup istirahat, menganjurkan klien untuk memperbanyak konsumsi protein dan sayuran hijau, menganjurkan klien untuk mengompres panas atau dingin pada daerah perut jika terasa nyeri. Pengkajian. Proses pengajian yang pertama yaitu tanyakan riwayat menstruasi, eksplorasi prevensi wanita mengenai kondisinya, pengaruh budaya atau etnis, gaya hidup, dan pola adaptasi. Evaluasi seberapa berat rasa nyeri atau perdarahan yang dialami dan efeknya pada aktivitas hari-hari. Tuliskan berbagai pengobatan rumah dan obat-obatan yang digunakan untuk mengurangi ketidaknyamanan selama menstruasi. Diagnosis keperawatan, itu diagnosis risiko tinggi terhadap coping individu atau keturunan tidak efektif yang berhubungan dengan pengetahuan tentang penyebab gangguan yang tidak memadai. Yang
Kedua yaitu efek fisiologis dan emosional terganggu. Kurang pengetahuan yang berhubungan dengan perawatan diri, terapi yang tersedia untuk mengatasi gangguan tersebut. Ketiga itu resiko tinggi gangguan citra tubuh yang berhubungan dengan gangguan menstruasi. Yang keempat yaitu resiko tinggi terhadap harga diri rendah yang berhubungan dengan privasi lain tentang rasa tidak nyamannya, ketidakmampuan untuk mengandung. Nyeri yang berhubungan dengan gangguan menstruasi. Hasil yang diharapkan. Kriteria sangat penting karena dapat menjadi tonggak pengukur keberhasilan asuhan keperawatan yang diberikan, menjadi arahan untuk pelaksanaan intervensi serta menjadi faktor pemicu dan kerangka waktu untuk mencapai tujuan. Intervensi keperawatan. Menurut Deswani 2009, kategori intervensi terdiri dari dua, yaitu intervensi keperawatan langsung, intervensi keperawatan tidak langsung. Pemilihan intervensi keperawatan untuk pasien tertentu merupakan bagian dari proses penilaian klinis perawat. Hasil yang diinginkan pasien, outcome berperan sebagai suatu kriteria